Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai siklus penggajian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Julia Bagus Nugroho. Perkenalkan, nama saya Erza Revianto Rizky. Halo, saya Sandika Alfiansa. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian siklus penggajian. Yang kedua, aktivitas siklus penggajian. Yang ketiga, bagian-bagian dalam siklus penggajian. Yang keempat, risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Yang kelima, pengertian flowchart. Dan yang keenam, flowchart siklus penggajian. Langsung saja, saya akan membacakan materi apa itu siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara kesinambungan. Aktivitas dalam siklus penggajian. Yang pertama, update file induk penggajian. Yang kedua, perubahan tarif dan pajak. Yang ketiga, keabsahan waktu dan kehadiran. Yang keempat, penyusunan daftar gaji. Yang kelima, pembayaran gaji. Yang keenam, kalkulasi kompensasi dan pajak. Yang ketujuh, pembayaran pajak dan potongan lainnya. Selanjutnya, ada risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem pengelolaan penggajian bertujuan untuk menerapkan sistem pengendalian yang benar, sehingga dapat tercapai beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat dan benar. Yang kedua, transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Yang ketiga, hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Yang keempat, pencatatan transaksi secara akurat. Yang kelima, mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur. Yang keenam, menjaga dari kehilangan aset baik kas maupun data tentang gaji. Dan yang terakhir, memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Pada saat pengendalian pembayaran gaji, ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian, yaitu otorisasi transaksi, pembagian tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen. Lalu ada pengertian flowchart. Flowchart sendiri adalah bagan atau diagram alur yang menggambarkan urutan langkah-langkah suatu proses secara sistematis dan logis. Flowchart sendiri digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana suatu proses atau sistem bekerja, mulai dari input, proses, hingga output, sehingga memudahkan dalam memahami, menganalisis, dan memperbaiki alur kerja suatu sistem atau program. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai flowchart siklus penggajian yang akan dibacakan oleh teman kita, Sandika, dan juga Herza. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pada karyawan. Proses dimulai dari pihak karyawan. Langkah pertama, karyawan menyiapkan dan mengisi data karyawan seperti identitas, posisi, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam sistem kepegawaian. Setelah semua data lengkap, karyawan kemudian melakukan presensi harian, baik melalui sistem absensi manual maupun digital, yang nantinya menjadi dasar perhitungan gaji karyawan. Setelah proses presensi selesai, hasilnya dikirimkan ke bagian pengembangan sumber daya manusia atau Human Capital Development, yang nanti akan direkap dan diverifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke tahap berikutnya, yaitu proses pada pengembangan sumber daya manusia atau Human Capital Development. Masuk ke tahap pengembangan sumber daya manusia atau Human Capital Development. Pada bagian ini,
pengembangan sumber daya manusia akan menerima data karyawan dan hasil presensi dari setiap karyawan. Langkah pertama yang dilakukan adalah merekap data presensi, yaitu menghitung jumlah kehadiran, izin, cuti, dan lembur karyawan selama satu periode. Rekapitulasi ini penting karena menjadi dasar untuk menghitung gaji pokok, tunjangan, dan potongan sesuai kehadiran. Setelah rekap presensi selesai, hasilnya akan ke bagian keuangan untuk diproses lebih lanjut menjadi slip gaji. Oke, untuk proses selanjutnya adalah proses pada bagian keuangan. Setelah menerima data rekap presensi dari PSDM, pengembangan sumber daya manusia, bagian keuangan ini akan melakukan proses perhitungan gaji. Langkah pertama adalah membuat slip gaji berdasarkan data presensi dan data karyawan yang sudah ada. Slip gaji ini biasanya mencakup beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, potongan absensi, pajak, BPJS, dan lain-lain. Setelah semua datanya dihitung, bagian keuangan akan menyusun slip gaji lengkap untuk setiap karyawan. Namun, sebelum gaji tersebut dicairkan, slip gaji yang telah dibuat akan dikirim dulu ke manajer untuk divalidasi. Masuk ke proses selanjutnya adalah proses validasi oleh manajer. Pada tahap ini, manajer berperan untuk memvalidasi slip gaji yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Proses validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen gaji telah sesuai, baik dengan kehadiran maupun kebijakan perusahaan. Jika ada kesalahan perhitungan atau ketidaksesuaian, maka slip gaji dikembalikan ke bagian keuangan untuk diperbaiki. Setelah semua slip gaji dinyatakan benar, manajer akan memberikan persetujuan akhir atau approval. Slip gaji yang telah divalidasi kemudian dikembalikan lagi ke bagian keuangan untuk tahap pencairan. Pada proses selanjutnya adalah pembuatan laporan penggajian. Setelah proses validasi selesai, bagian keuangan akan melanjutkan dengan membuat laporan penggajian. Laporan ini berisi rincian jumlah gaji yang dibayarkan, total potongan, total lembur, serta total keseluruhan pengeluaran perusahaan untuk gaji karyawan pada periode tersebut. Laporan penggajian ini kemudian dikirim kembali kepada manajer untuk diketahui dan disahkan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi anggaran gaji secara lebih akurat. Pada proses selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu pembayaran gaji. Setelah slip gaji divalidasi dan laporan penggajian dibuat, tahap selanjutnya adalah pembayaran gaji kepada karyawan. Bagian keuangan akan menyalurkan gaji ke rekening masing-masing karyawan sesuai data yang telah divalidasi. Karyawan kemudian menerima slip gaji final beserta uang gaji tersebut. Dengan diterimanya gaji tersebut, maka seluruh proses penggajian dinyatakan selesai. Secara umum, alur dari proses penggajian ini adalah: 1. Karyawan menyiapkan data dan melakukan presensi. Yang kedua, Pak SDM merekap dan mengirim hasil presensi ke keuangan. Yang ketiga, keuangan menghitung gaji dan membuat slip. Yang keempat, manajer memvalidasi dan menyetujui slip gaji. Yang kelima, keuangan membayar gaji dan menyusun laporan penggajian. Yang terakhir, karyawan menerima slip gaji dan pembayaran. Dan dengan adanya alur kerja seperti ini, proses penggajian menjadi lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bagian memiliki peran yang jelas sehingga meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam pembayaran gaji. Demikian proses penjelasan mengenai flowchart proses penggajian. Dan yang terakhir, sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa flowchart penggajian ini menjadi pedoman penting dalam memastikan seluruh proses pembayaran gaji yang dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Melalui kerjasama yang baik antara karyawan, PSDM, keuangan, dan manajer, perusahaan dapat menciptakan sistem penggajian yang adil, transparan, dan profesional.
Demikian pemaparan mengenai flowchart proses penggajian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penggajian di suatu perusahaan. Terima kasih.